billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah gak kerasa besok kita udah ketemu lagi yang namanya sama Ramadan. Masya Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah selalu berikan kesehatan kepada kita semuanya, kemurahan rezekinya, dan juga keluasan pintu rezeki buat lebarannya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, amin semua nih. Masya Allah, kan diaminin seluruh Indonesia kan nanti kabul semuanya, amin. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih, berbicara masalah tentang Ramadan. Ini biasanya kan kalau kita deket-deket Ramadan ini kan banyak kebiasaan-kebiasaan yang ziarah ke orang tua. Terus ada juga yang saling maaf-maafan dan lain-lain. Nah hari ini kita mau coba bahas nih tentang temanya yang mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Temanya adalah tradisi menyambut Ramadan boleh atau bid'ah? Gimana tuh? Boleh atau bid'ah? Ya, jadi langsung aja kita bahas satu persatu nih Masya Allah. Yang pertama nih ya, kita coba tanya nih sama guru kita Habib Muhammad. Bib, mohon izin sebelum ini Bib nih. Biasanya kalau udah deket-deket puasa ya kan kita suka ngumpul nih Bib nih. Saling maaf-maafan, adik sama kakak, anak sama orang tua sama orang tuanya lagi kalau masih ada. Nah ini kan kalau orang bilang katanya waduh kenapa sih kok harus bermaaf-maafannya di bulan puasa aja kayak seolah-olah mengkhususkan gitu loh. Ini bermaafan di bulan puasa aja. Ini boleh atau enggak nih Bib? Mohon izin penjelasannya. Ini yang pertama dulu kita bahas. Tafadhol Bib, silakan. Izin Maulana Ustaz Syam, Ustaz Fadli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Maaf-maafan artinya menjelang daripada bulan Ramadan. Kita lihat hukum memaafkan. Hukum memaafkan ini ada beberapa hukum, qad yakunu sunnah wa qad yakunu wajib. Orang meminta maaf ini bisa jatuhnya sunnah. Misal jatuhnya sunnah seperti apa? Sunnah memaafkan untuk mulatofah. Untuk apa namanya basa-basi. Contoh nih. Maafin. Ya Bib, sama-sama maafin saya juga ya Bib. Ustaz Maulana minta ya maaf. Allah, pakai praktek nih, hebat nih. Minta maaf. Ini namanya sunnah, nggak ada salah, dua-duanya nggak ada salah, jarang ketemu, kemudian saling memaafkan adalah sunnah. Ada hukumnya adalah wajib. Kapan hukum meminta maaf ini wajib? Apabila kita merasa salah dan mendolimi saudara kita, maka meminta maaf hukumnya wajib pada saat itu. Seperti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila seseorang dia punya salah mendolimi saudaranya, maka dia falyatahallalhul yaum, maka dia minta dihalalkan saat itu atau minta maaf. Nah kalau di bulan yang lain nih, biar kita paham, kalau di bulan yang lain saja yang mungkin tidak afdolus syuhur, seperti untuk menyambut daripada bulan Ramadan, bulan-bulan yang biasa, kita disunnahkan untuk minta maaf, apalagi menjelang datangnya bulan Ramadan. Jadi minta maaf ketika menjelang daripada bulan Ramadan, ada fadilah dan keutamaannya. Allah. Sebab kenapa? Untuk menghabiskan dosa kita. Dikatakan ketika masuk, jadi ulama mengatakan ketika kita masuk bulan Ramadan,
jiwa kita, diri kita sudah bersih daripada dosa sehingga masuk bulan tersebut maka lebih tazkiyatun nufus lagi, lebih bagus lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti itu. Jadi salah satu contoh misalnya dalilnya mana? Dan ini sahih ketika Nabi SAW naik mimbar. Jadi Nabi naik mimbar, Nabi naik mengatakan amin. Naik lagi mengatakan amin. Naik lagi mengatakan amin. 3 kali Nabi mengatakan amin. Sahabat berkata, ma kunta tasna'u hadza. Kenapa wahai Rasul kau melakukan itu? Amin, amin, amin. Jadi Jelasin dikit dong Bib, tanggung banget nih, tanggung banget. Dikit lagi Bib, ya Bib. artinya amin, amin, amin. Sudah 0 nanti saja insya Allah. Ya Allah, oh dilanjut berikutnya. Iya. Ya Allah ya Robbi, Masya Allah. Nggak apa-apa, nanti kita tungguin dalilnya tadi yang berkaitan itu. Artinya Ya. boleh atau bid'ah. Boleh kan? atau bid'ah. Nah kita lanjutin lagi nih, tadi kan baru permasalahan pertama. Nah sekarang saya punya sebuah tayangan nih Bib nih ya, buat Ustadz Mora dan juga Ustadz Syam dan juga jamaah yang ada di rumah. Tayangan tentang tradisi gembrong liwet, yaitu makan bersama sebelum Ramadan. Ini tayangannya nih. Sedikitnya 50 tungku disiapkan warga Dusun Cikubang, Desa Citali, Kabupaten Sumedang untuk memasak nasi liwet dalam acara gembrong liwet atau makan bersama nasi liwet. Acara ini merupakan tradisi yang rutin dilakukan warga menjelang bulan suci Ramadan untuk menjaga tali silaturahmi. Selain nasi liwet, warga juga menyiapkan sejumlah makanan khas mulai dari ikan asin, tahu, tempe, dan sambal untuk menambah nikmat acara makan bersama. Tradisi gembrong liwet yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa ini sudah 3 kali digelar setiap menjelang bulan suci Ramadan. Masya Allah nikmatnya luar biasa ya. Nah ini Ustadz Maulana mau izin nih sebelumnya nih. Iya. Kemarin kayak saya kan malam minggu saya ngumpul sama keluarga ya kan karena mau puasa di bulan di hari Selasa Iya. karena kalau Senin nggak mungkin kan pada kerja. Saya itu ngadain acara juga tuh. Cuma memang ya begitu sedekah sambil makan bareng-bareng sambil kita baca doa. Iya, betul. Nah ini gimana Ustadz nih menghadapi puasa kita ada acara begitu mengkhususkan seolah-olah kayaknya menghadapi puasa ada makan-makan gitu. Itu boleh nggak Ustadz? Mohon izin. Ya, baik. Izin Sasam, izin Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita alhamdulillah di penghujung bulan Sya'ban. Dan insya Allah malam ini kita akan menanti pengumuman pemerintah untuk pelaksanaan ibadah tarawih kita. Karena besok sudah Ramadan. Alhamdulillah. Lillah. Nah pertanyaannya Mas Fadli bagus banget. Karena pertanyaan ini berkaitan dengan melanjutkan tausiah dari Habib tadi. Yang luar biasa bagusnya. Nah kita akan nunggu kelanjutannya tadi. Masya Allah belum kelar juga itu tausiah. Nah gimana nih berkaitan dengan makan-makan menjelang bulan suci Ramadan dengan ngumpul-ngumpul makan. Nah tadi di tayangan sebelumnya ada tayangan video tadi itu bagus sekali adalah ajang silaturahmi. Ada 3 manusia yang ditolak Ramadan. Ketika orang berkata marhaban ya Ramadan, ternyata Ramadan menolak. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Makanya tradisi ini biasa dilakukan datang ke rumah orang tua. Terus datang lagi kemana? Ziarah kubur dan sebagainya. Yang kedua adalah orang yang ditolak adalah istri yang durhaka sama suami. Maka saling memaafkan. Yang ketiga orang yang memutuskan silaturahmi. Maaf Ustadz berarti dilanjutin dong dari Habib tadi nih. Iya, lanjut. Sekalian ya, lanjut lagi ya jadinya. Memang ini kan tausiah berlanjut. Oh iya benar. Nah jadi kalau begitu kenapa orang kumpul-kumpul makan-makan? Adalah ajang silaturahmi. Untuk memupuk silaturahmi yang sudah terputus direnggangkan lagi, diambil lagi, dipupuk lagi dengan bukan renggangkan apa namanya? Enggak mungkin jauh. Dirapatkan lagi. Kembali, Ya Allah. dirawatkan, dibaikin. Mungkin dengan cara makan, dengan cara bersama-sama itu pasti luluh. Betul. Luluh. Dan ingat, sedekah yang paling cepat sampai pahalanya sedekah makanan. Sedekah makanan. Langsung terus. Apalagi tadi kita lihat sambil makan-makan.
Dan kalau di Makassar juga ada tradisi seperti itu. Kemarin saya juga alhamdulillah ngadain. Ngumpul-ngumpul, terus baca doa. Kita sama-sama termasuk kita mendoakan ini pahala makanan ini kita sedekahkan pahalanya untuk almarhumah orang tua kita. Nah itu bagus. Artinya apa? Membawa kita untuk senantiasa bersedekah. Sekali lagi, sedekah, silaturahmi. Terus ajang untuk memperbaiki diri. Untuk melonggarkan. Orang yang bersedekah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Masya Allah. Itu kan luar biasa. Dengan sedekah memberi makan, sepanjang makanan itu ada, sepanjang itu malaikat berdoa. Apakah boleh atau bid'ah? Jawabannya boleh. Boleh. Sepanjang tidak ngutang. Amin. Sepanjang Masya tidak Allah. ngerepotin. Masya Ini Allah. bid'ahnya di mana kan enggak ada. Iya. Nggak ada. Nah itu kan tadi kan yang Ya. bagus-bagus nih ya, maksudnya Ya. segaranya umum nih. Tapi Ya. kalau ini beda lagi nih, saya punya Apa itu? tayangan nih ya. Tentang tradisi mandi panggir menjelang puasa Ramadan. Nah ini kayak gimana mandi panggir nih, saya juga baru denger nih. Ini dia tayangannya nih. Ratusan warga dari Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Padang Lawas Utara, beramai-ramai datang ke Sungai Batang Pane untuk menjalankan tradisi marpangir atau mandi pangir. Marpangir atau mandi pangir ini bermakna untuk mensucikan diri satu hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Pangir merupakan campuran dari daun pandan, daun nilam, dan bunga pinang ini memberikan aroma khas di tubuh saat dimandikan. Nah, kalau ini agak beda nih dari yang sebelumnya. Kalau tadi kan bagus maaf-maafan, terus makan-makan bareng-bareng, sekaligus ajang silaturahim. Tapi ini silaturahimnya beda lagi dengan mandi bareng nih. Mandi tradisi, mandi panggir menjelang puasa. Nah tapi ini kayaknya agak sedikit unik nih Ustaz Syam nih. Karena dia mengkhususkan memang mandi panggir ini hanya Menjelang Ramadan. menjelang Ramadan aja. Biasanya kita mandi wajib lagi tuh yang niat buat Ramadan biasanya. Khusus. Iya. siap. Ustaz Baik. Syam mau penjelasannya tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Ustaz Maulana, Habib, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hukumnya mandi berubah-berubah. Boleh, mubah, kemudian sunnah, kalau Jumatan ada juga mengatakan wajib, kemudian ada mandi karena janabah, ya mandi besar atau mandi wajib, menghilangkan hadas besar, ini aja udah. Jadi kalau masuk Ramadan, adakah syariat untuk mandi wajib? Maka tidak ada syariat untuk mandi wajib sebelum masuk bulan suci Ramadan. Karena masuk bulan Ramadan tidak menyebabkan seseorang harus mandi atau wajib mandi. Jadi kalau mandi boleh-boleh saja. Mandi untuk menyegarkan diri menjadi sunnah. Kalau dia habis mandi justru semangat ibadah, maka mandinya bisa termasuk daripada sunnah. Ada mandi yang haram. Mana mandi yang haram? Mandi bercampur baur laki-laki dan perempuan non mahram. Subhanallah. Maka bukan bid'ah mandinya, tapi bid'ah campur baurnya. Bukan bid'ah mandi sebelum Ramadannya, tapi bercampur antara laki-laki dan perempuan yang ternyata dia bukan mahramnya. Jadi kalau ditanyakan bolehkah atau bid'ah? Boleh-boleh saja mandi. Kapan saja mandi boleh. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi sebelum satu Ramadan? Oh, pernah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi sebelum masuk satu Ramadan atau sudah masuk satu Ramadan, malamnya mandi lalu besoknya sudah puasa. Kenapa? Karena disebabkan berjanabah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mandi besar. Bukan karena Rasulullah masuk Ramadannya, tapi Rasulullah dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan junub, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi lalu besoknya sudah berpuasa satu Ramadan. Nah, ini dipahami. Tapi untuk menyegarkan diri, untuk membuat diri lebih semangat, untuk yang namanya diri akan merasa lebih segar untuk menghadapi bulan suci Ramadan, silahkan saja. Masya Baik-baik Allah. saja dilakukan. Asal diketahui syariatnya. Yang mana ketahuan, oh ini tempatnya laki-laki semua misalnya. Bahkan laki-laki semua saja ada batasan-batasannya gitu. Betul banget.
kita nggak boleh satu selimut ya. Oh ya, kita nggak boleh satu selimut walaupun sama-sama laki-laki. Kita nggak boleh mandi bareng saling melihat aurat gitu ya. Maka subhanallah harus mengetahui batasan-batasannya. Namun kembali tekankan, hukum mandi pada asalnya adalah boleh-boleh saja tergantung keadaannya. Apakah itu akan menjadi sunnah ketika menyegarkan diri atau dia akan menjadi wajib jikalau dia harus menghilangkan hadas besarnya. Hadas besar termasuk juga sebenarnya ada mandi besar itu mandi taubat gitu ya. Setelah dia bertaubat karena dia masuk bulan suci Ramadan, saya ingin membersihkan diri saya dari dosa-dosa. Ya udah, saya mau mandi besar dalam rangka saya mandi taubat gitu. Ini boleh-boleh saja, namun perhatikan tempatnya. Alangkah lebih baiknya jikalau dalam keadaan tertutup dan sendiri tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Allah. Jadi boleh aja ya namanya boleh mandi aja. tapi jaga adab-adabnya. Tapi ini Betul. mandi wajib pertama loh, ini sebelum Ramadan Ustadz Syam. Paling bagus itu, Pantes aja. paling bagus itu janabah itu di malam pertama Ramadan. Iya. Ustaz. Iya. Ya mudah-mudahan jadi. Amin. Wow, Masya Allah. Tapi ini semuanya kita insya Allah mandi wajib sebelum Ramadan. Kalau Ustadz Maulana enggak. Mandi sunnah. Iya. Aduh, ya buat sama yang ada di rumah nih. Saya mau nanya lagi sama Habib Muhammad. Bib, mau izin nih Bib nih, ada pertanyaan nih Bib nih ya. Pertanyaannya gimana kalau kita ziarah kubur sebelum Ramadan ini? Tadi kan saya udah ngomong ziarah kubur. Katanya saya pernah dengar nih orang-orang yang ada di dalam kubur yang udah meninggal ini merasakan juga Ramadan gitu loh. Karena di bulan Ramadan ini yang saya pernah dengar bahwa siksa kubur itu dihentikan semua. Itu gimana tuh Bib? Boleh atau enggak? Boleh apa bid'ah? Boleh atau bid'ah? Boleh atau bid'ah? Gimana Bib? Kita jelasin nanti. Ya Allah pelit amat si Habib jelasin mulu dari tadi. Ini diundur-undur ya udah gak apa-apa deh. Buat yang di rumah jangan kemana-mana ya. Jangan pindah-pindah channel, kita akan dengarkan penjelasannya setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.